yang ke-10 tanggal 22 sampai 26 Juni ini mengundang kita khususnya keluarga-keluarga untuk menghidupi kembali panggilan hidup sebagai keluarga. Jalan keluarga sebagai jalan kekudusan. Salah satu katekese yang diajak oleh Bapak kita, Paus Fransiskus, untuk kita hidupi dan kita hayati, kita renungkan. Dan berbicara tentang kekudusan, kita bisa menemukan kata kudus itu dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Yang dikatakan demikian. Pada Efesus bab 1 ayat 3 dan 4. Dikatakan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebenarnya kekudusan itu juga menjadi panggilan setiap pribadi. Tetapi kita sadar bahwa panggilan hidup itu dalam keluargalah yang menunjukkan jalan kekudusan. Dan itu sudah kita awali dengan keluarga-keluarga yang mengikat diri, menjalani perjanjian menikah mereka. Dan perjanjian itu dimulai sejak mereka mengenal satu sama lain, menghidupi perjalanan itu satu sama lain, dan kemudian mereka mengucapkan janji, di mana janji itu diucapkan di hadapan Tuhan. Dan orang yang diberkati oleh Tuhan karena sudah menerima baptisan, terangkat martabatnya menjadi sakramen. Tetapi janji itu juga dihidupi dan dihayati untuk selanjutnya. Mereka memperjuangkan itu dalam hidup sehari-hari, memperkuat komitmen bersama, membaharui lagi komitmen, mengikat janji mereka dengan ucapan-ucapan, dengan perjalanan apapun yang bisa dilakukan untuk meneguhkan dan mengingat bahwa mereka pernah mengucapkan janji. Saudara-saudari yang terkasih, dalam menghidupi perkawinan, keluarga tentu belajar terus-menerus untuk terbuka pada bimbingan Roh Kudus yang membuat hati terbuka atas komitmen mendalam dalam mencintai sebagaimana Kristus mencintai kita. Dalam relasi yang kerap, juga rumit dan tidak mudah, Roh Kudus kita sadari selalu menuntun. Dan kita ingat, kekudusan itu menjadi gambaran keluarga yang sebenarnya adalah gambaran gereja yang perdana, di mana keluarga berkumpul bersama di dalam rumah, memecah-mecahkan roti, mendengarkan sabda, merenungkan sabda, mengadakan perjamuan, dan juga berbakti. Disitulah keluarga sebagai komunitas yang diselamatkan. Tetapi kemudian orientasi atau arahnya berkembang karena gereja menjadi pusat, sehingga kekudusan identik dengan pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, memberikan pengabdian mereka kepada Tuhan. Itulah yang kemudian menjadi perjalanan. Tetapi kita kembali kepada amanat Injil. Pada amanat Injil yang dinyatakan kepada kita. Dan Paus Fransiskus dalam suatu dokumen yang disebut Gaudete et Exsultate, pada artikel yang ke-14 itu menggambarkan sesuatu yang menarik. Dan ini tentu akan menjadi refleksi bagi kita bahwa kekudusan bukan lagi menjadi cara khusus yang harus dimiliki, tetapi dihayati dalam cara hidup kita biasa dan sederhana, bahkan harian kita. Dikatakan di sini, untuk menjadi kudus tidak perlu menjadi seorang uskup, imam, ataupun religius. Kita seringkali tergoda untuk memikirkan bahwa kekudusan hanyalah diperuntukkan bagi mereka yang dapat menjaga jarak dari pekerjaan biasa sehari-hari dan mencurahkan waktu lebih banyak untuk berdoa. Bukan seperti itu. Kita semua dipanggil untuk menjadi kudus dengan menghayati hidup kita dengan kasih dan masing-masing memberikan kesaksiannya sendiri dalam kegiatan setiap hari di mana kita berada. Apakah Anda seorang anggota hidup bakti? Jadilah kudus dengan menghayati persembahan diri Anda dengan sukacita. Apakah Anda menikah? Jadilah kudus dengan mengasihi dan memperhatikan suami
atau istri Anda sebagaimana Kristus melakukannya, memperhatikan gerejanya. Apakah Anda seorang pekerja? Jadilah kudus dengan melakukan pekerjaan Anda dengan kejujuran dan kemampuan untuk melayani sesama. Apakah Anda orang tua atau kakek nenek? Jadilah kudus dengan mengajarkan dengan baik anak atau cucu untuk mengikuti Yesus. Apakah Anda sedang memiliki kekuasaan? Jadilah kudus dengan berjuang demi kesejahteraan bersama dan melepaskan kepentingan pribadi. Jadi, kekudusan dihayati sebenarnya dalam hidup sehari-hari. Marilah kita bertanya, kapan Anda dipimpin dalam perjalanan menuju kekudusan dengan cara apa? Dulu, pertama saya dipertemukan Tuhan saat ada lomba paduan suara. Saya sebagai pengurus, dia saya libatkan sebagai peserta. Lama-lama kami menjadi dekat dan suatu saat memutuskan untuk menikah. Kami bersyukur dapat mengucapkan janji perkawinan. Ini sakramen. Dan suatu saat saya teringat yang ada kejadian yang tentang penghayatan perkawinan. Suatu saat cincin kawin saya itu hilang. Sesak maksud saya, bukan hilang, sesak. Sehingga kami membeli yang baru, meminta Romo untuk memberkati cincin kami, dan saat memakaikan cincin itu kepada pasangan, saya merasa perkawinan saya diperbaharui. Betul, kami dipertemukan dengan suami 30 tahun yang lalu. Karena kami ikut berkegiatan di gereja. Ketika kami mempunyai 2 anak, kami karena pekerjaan kami harus berjauhan, tempat tinggal kami berbeda lokasi. Di saat saya di rumah sendiri, saya bertindak sebagai ibu dan sekaligus sebagai bapak. Misalnya mengurus keperluan banyak hal, terutama anak-anak, seperti menyiapkan bekal, kemudian menyiapkan keperluan sehari-hari, mengantar jemput anak sekolah, yang itu sebetulnya menjadi tugas bapak. Tetapi walaupun kami berjauhan, kami selalu berusaha semaksimal mungkin untuk selalu berkomunikasi lewat HP, meskipun HP yang kami punya masih jadul. Maka bapak harus memasang tambahan antena untuk menangkap sinyal. Mengingat tempat kerja bapak di daerah yang agak terpelosok dan cenderung terpencil ya Pak. Meski kami dibatasi tempat tinggal bersama, saat weekend saya berusaha untuk pulang menemui anak istri, dan kesempatan itu saya pergunakan sebaik-baiknya untuk berbagi, bercerita, pengalaman maupun kondisi. Kami juga berkegiatan bersama. Kalau ada permasalahan ya kami bicarakan. Juga makan bersama, gereja, dan kami juga tetap terlibat di dalam pelayanan di gereja. Dipertemukan dengan suami, saya juga terlibat dalam hidup di tengah masyarakat. Kebetulan kami tinggal di perkampungan, sehingga kami juga ikut terjun di dalam kegiatan RT. Misalnya arisan, kunjungan orang sakit, ikut kerja bakti ya Pak. Dan juga Bapak pernah diberi kesempatan untuk menjadi ketua panitia penyelenggaraan 17-an di RT. Ini semua
menjadi berkat. Kami bersyukur bahwa kami dapat mengembangkan kehidupan berkeluarga, menjadi berkat bersama keluarga dan sekaligus berkat bagi sesama.